Selanjutnya itu kita buat halaman untuk pelanggannya. Jadi kita pelanggan, kita bisa cek kita punya riwayat cucian tuh. Kita melakukan cuci barang itu riwayatnya berapa, kemudian kita bisa cetak nota seperti itu. Jadi kita log out dulu. Nah, kita tambahkan lagi. Oh ya, tadi belum itu. Sudah, kita log out dulu ini, kemudian kita buat kita masuk ke folder punyanya folder apa? Pelanggan. Nah, di pelanggan sini kita menambahkan. Nah, kalau untuk pelanggan indeksnya itu kita taruh di luar. Di dalam tanda sip sini kita langsung buat halaman indeks. Index.php. Nah, di index.php ini kita membuat, nah lalu di dalam pelanggannya kita tambahkan satu folder beranda punyanya pelanggan .php. Setelah itu di di indeks kita buat formnya. Formnya sama dengan form login. Miliknya siapa? Karyawan. Login ini saya pilih file save as saja. Save as, kemudian di tanda sip di bagian indeks dia langsung replace. Di bagian sini. Sekarang coba kita jalankan dulu. Tanda sip karyawan. Nah, kita enter. Dia langsung masuk ke sini. Sekarang di sini ada banyak error yang harus kita perbaiki. Yaitu di bagian mana? Di bagian dia kan di posisi kan. Nah, di CDM-nya ini mana? CDM-nya ada di mana? Di dalam atau di CDM-nya ada di dalam atau di luar? Di dalam pegawai kayaknya atau di luar. CDM berarti ini tidak usah pakai tanda titik tidak usah pakai, kan dia di luar. Jadi hanya ganti. Terus gambar dia ada di luar juga atau di mana? Mana gambarnya? Kita hapus ini. Selesai. Login karyawan kita ganti dan login login apa? Selesai. Email password. Selanjutnya dia pada saat kita klik login, maka dia akan menuju ke halaman cek login.php. Berarti ya, cek login itu harusnya ada di dalam folder pelanggan. Pelanggan garing cek login. Berarti kita harus kita ambil cek login miliknya pegawai. Cek login ada di mana nih? Cek login. Ini kita simpan juga file save as ke pegawai. Cek ke pelanggan, cek login.php. Oke, sekarang kita buka menuju ke punyanya pelanggan. Di sini ada cek login, konektor email. Ini kan sama semua nih. Hanya select bintang from pelanggan where email. Oke, kemudian sessionnya ini kita jangan buat sama. Sessionnya harus beda. Jadi kayak multi user. Misalkan ada
Usernya ada banyak nih, ada admin, ada super admin, ada pelanggan, ada masyarakat, ada operator. Nah, berarti kalau beda-beda begitu, berarti nama sessionnya juga harus beda. Jangan sampai sessionnya namanya sama. Mengerti? Jadi di sini kita kasih nama username pelanggan saja ya. Tambahkan kata pelanggan. Kemudian statusnya juga kita kasih nama status pelanggan. Lalu locationnya dia kembali ke halaman beranda. Ini juga beranda. Begitu toh. Oke, jadi sessionnya kita kasih nama ini. Username pelanggan, status pelanggan. Setelah itu coba kita testing. Kita login. Berhasil tuh dia masuk. Coba kita kasih salah passwordnya. Login. Dia gagal. Dia pesannya gagal. Tapi kalau username passwordnya benar, misalkan saya refresh dulu. Nah, kalau dia benar, dia tidak ada pesan gagal. Mengerti? Nah, sekarang kita tinggal masuk di beranda. Berandanya ini tinggal kita buat sudah punya desain di tampilan. Isinya itu hanya apa di beranda? Isinya hanya dia melihat dia punya data diri dengan dia punya riwayat transaksi. Iya kan? Jadi hanya ada dua sah. Kita buka di script di bagian mana? Navbar. Lalu di bagian ini menunya ini tidak ada. Hanya logout. Ini nama apa tadi? Tanesip Laundry. Jadinya coba kita login dulu. Nah, dia muncul begini, Tanesip Laundry. Kemudian di bagian sini logout. Ini logout.php. Lalu di dalam sini kita ambil yang ini. Bootstrap ini di B4, kemudian di nav saya pakai yang ini. Di sini isinya adalah ini nanti muncul nama, terus di bagian sini isinya dia menu. Menu yang pertama adalah riwayat transaksi. Dengan di sini biodata toh. Anggap saja dua itu. Riwayat transaksi ini isinya apa? Kayak begini. Terus di atas ini mungkin isinya itu adalah nama. Riwayat transaksi berarti kita pilih di display data di dinamis tuh. Display gimana itu? Tabel. Kita tampilkan apa? Tampilkan apa di sini? Kalian jawablah sedikit. Tampilkan data transaksinya. Berarti select bintang from transaksi. Where
where ID apa? Iya kan, pasti kalau kita select bintang from transaksi saja, berarti nanti dia menampilkan transaksi semua pelanggan. Mengerti? Kan tidak boleh, dia hanya menampilkan transaksi punyanya dia. Berarti where select bintang from transaksi where ID pelanggan like apa? Mengerti? Nah, berarti nanti where ini belum bisa, kita harus ambil dulu dia punya nilai ID-nya. Nilai ID-nya kita letakkan di mana? Di atas, di bagian di sini coba. Berarti halaman ini juga perlu di restrict toh. Kita harus menguncinya. Kita ambil di karyawan, di mana nih? Di karyawan ini kan ada. Nah, ini kita harus restrict dia dulu. Ini kan untuk restrictnya. Kalian sudah sampai sini belum? Sudah sampai kan? Nah, kita di beranda sini kita kunci dia dulu. Nah, dia ada sini. Sessionnya apa? Status apa tadi? Pelanggan harus benar. Location, jika belum maka dia kembali ke login. Dia kembali ke index kan? Indeksnya ada di luar toh. Dia kembali ke index.php. Nah, status pelanggan. Kemudian sessionnya kan sudah start. Nah, lalu di sini dia akan cek tabel. Tadi session user pelanggan itu isinya apa? Username pelanggan isinya email kan? Nih, username. Session username pelanggan ini isinya adalah email. Email pelanggan. Berarti session username ini dia di bagian beranda itu dia sebagai email kan nanti. Nah, nanti kita buat program untuk cek, ambil dia punya ID-nya. Email ini ID pelanggannya apa? Supaya ID pelanggannya kita bisa letakkan di bawah sini toh. Where ID pelanggan like apa? Kan kita belum tahu ID pelanggan. ID pelanggan yang berdasarkan yang sudah berhasil login tadi tuh. Kan login tadi kan kita baru tahu dia punya sessionnya isinya dari email. Dari email ini kita cari tahu ID-nya apa. Jadi kita klik di dokumen ini, kemudian pilih, saya ambil slip dulu, cek data di tabel lain. Saya letakkan di sini. Nama variabel ini session kita letakkan di sini. Nah, kemudian di sini kita kasih nama data apa? Jangan sama, kita kasih nama data 4. Data 4. Mau angka apa terserah, mending jangan sama. 4. Select bintang from pelanggan where email toh. Where email like dia nama variabel tadi, nama variabel session tuh. Nah, dari sini kita bisa tahu, maka dia akan menampilkan ID. Ini kita hapus. Nah, di sini dia ambil dep ID pelanggan. Jadi kita kasih nama variabel IDP. Sama dengan di sini adalah ID pelanggan. Kita lihat di sini di pelanggan ini, dep nama adalah ID pelanggan. ID pelanggan. Selesai. Tinggal di bagian bawah
Select bintang from transaksi where ID pelanggan like apa? Like IDP toh. Variabel IDP gitu. Berarti itu nanti akan muncul punyanya dia sendiri. Dia tidak muncul punyanya orang lain. Sekarang kita tinggal tampilkan di transaksi itu isinya apa saja. Kalian coba lihat di punya kalian. Tanggal terima, ID karyawan penerima, ya toh. Isinya itu ini, ada nomor. Nah, kita ambil dari sini sah transaksi. Daripada gitu, saya ambil dari sini. Nomor, detailnya juga perlu supaya dia bisa lihat dia punya detailnya. Kemudian tanggal terima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. 3, 6, 9. Untuk nomor, variabel no sama dengan berapa? 1 kan? Lalu di sini variabel no. Oke. Terus di sini detailnya ini dia kosong saja. Terus tanggal terima isinya apa? Tanggal isinya apa? Kamu isinya apa? Berdiri. Isinya di tanggal terima isinya apa? Ya Tuhan, hanya baca isinya saya tidak tahu. Isinya apa di kolom itu? Hah? Hei, isinya apa? Kamu lihat di tabel itu ini kolom yang keberapa? Lihat ke sini. Itu baris yang keberapa? 1, 2, 3. Kamu cocokkan yang di atas. So, ini isinya? Hah? Apa isinya? Ya Tuhanku. Kok hanya itu isinya kan tinggal kita cocokkan dengan yang di atas nih toh. Dengan dem caption. Ini isinya apa? Status. Atau apa? Hah? Semua sebelah isinya apa itu? Ini kalau saya hapus isinya apa? Detail. Baris pertama nomor, baris kedua detail. Ini baris berapa? 3. Baris ketiga detailnya. Ya Tuhan. Tanggal terima. Terus yang ini isinya apa yang kolom 1 nih? Mana? Hah? Kamu tinggal lihat itu kolom, tuh kolom 4 itu nilainya apa di caption ini. Ini isinya apa di sini? Ini kolom keberapa? Ini baris keberapa? Tidak tahu juga itu baris keberapa. 1. Yang ini baris ke? Untuk barisnya saya harus eja satu-satu. Ini baris keberapa? Yang ini baris pertama. Yang ini yang saya kasih tunjuk, ini baris yang keberapa? Ulang. Ini baris ke 1. Ini ke ini ke berapa?
2, ini ke 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 1, tambah 1. Nah, sekarang ini baris ke berapa? Ulang lagi dari 1. Ini baris ke, ini baris ke, ini ke 4 yang ini. Kalau yang di atas 4 itu yang mana? Ah? Baris 4 yang mana? Tadi kan kita belajar berhitung tuh 1 tambah 1 kan? Kamu sudah tahu dia urutannya. Kamu hanya sebutkan saja baris keempat itu yang mana dari blok ini nih, baris keempat yang mana? Ah? Karyawan? Karyawan ada 2 di sini. Karyawan yang mana? Penerima. Berarti di sini kalau karyawan penerima tuh di tabel tuh isinya ID karyawan penerima. Terus kolom kedua ini isinya apa? Ah? Detail. Detail itu di baris keberapa itu? Detail ini baris keberapa? Kan saya ada di baris keberapa ini? Kamu lihat, sekarang saya ada di posisi baris keberapa? Kelima. Ini baris kelimanya yang mana? Detail. Detail baris kelima atau baris kedua? Hah? Nah, yang saya tanya baris keberapa? 5. 5 itu apa namanya? Tanggal apa? Tanggal ambil. Terus di bawahnya apa isinya? Ngomong cepat. Ah? Karyawan yang menyerahkan, berarti ID karyawan serah. Terus beri di bawahnya ID pelanggan. Bawahnya lagi nama penerima. Bawahnya lagi adalah status. Ubah tidak boleh, ya kan, dia tidak boleh mengubah dan membatalkannya. Hanya admin yang bisa. Jadi TD yang ini kita hapus. Oke, sekarang coba duduk. Kita coba lihat di beranda. Nah, beranda.php ini errornya kenapa? Ah? Sekarang di sini ada ID pelanggan. Kita tampilkan juga dengan nama. Variabel nama. Pelanggan itu di sini ada nama kan? Lalu di sini kita tulis dengan nama. Echo variabel nama di koma. Nanti dia munculnya nama Maria Serafina Bunga kan? Berarti yang loginnya kan dia. Nah, yang di displayin masih keliru. Select bintang from transaksi where ID pelanggan like IDP. ID pelanggan. Kenapa?
Salahnya di mana? Tanda petik. Tidak, Jo. Di mana? Salahnya di line beranda, line 96. Apakah salah di mana? Apakah sudah ada yang double di atas data? Dan tidak toh ini nama data 4 D4 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 data 4 data 4 mana? Di mana salahnya? Oke, sekarang sabar. Kita ini namanya Maria Serafia Bunga. Kita masuk ke admin dulu. Localhost karyawan, login karyawan, kemudian Maria Serafia Bunga kan tadi di transaksi Maria Serafia Bunga belum melakukan di data pelanggan, dia belum pinjam sama sekali toh. Yang sudah sering pinjam itu siapa? Yang sering itu adalah karyawan pelanggan nih, Dimas Anggara nih yang sering. Coba kita login dengan Dimas Anggara. Kita cek di sini pelanggan Dimas Anggara, dimas@gmail.com. dimas@gmail.com. Logoutnya juga belum jadi. dimas@gmail.com 1234566. Login, close. Nah, seharusnya di sini semua muncul datanya. Iya kan? Salahnya di mana? Sekarang kita cek dulu. IDP ini isinya apa? Jangan sampai tidak ada isi kayak tadi. Iya kan? Di bawah tabel, nah, coba kita tambahkan. Kecil tandanya PHP. Variabel I. IDP ini isinya 1. Berarti ID pelanggannya ini betul kan 1? Berarti benar dong. Di transaksi ID pelanggannya 1. Betul. Berarti tidak ada masalah dengan IDP. Select bintang from. Konektornya ini benar ke salah? Konektor ada di mana? Di luar kan? Berarti ini benar. Terus ini salahnya di mana? Cek dong. Nah, salah di sini. Select bintang from transaksi ID pelanggan. Harusnya ada kata where. Kalian ini kemana nih? Kita klik refresh, sudah. Jadi dia muncul hanya punyanya dia sendiri, hanya Dimas Anggara, tidak muncul punya orang lain. Kan biasa kayak kalian masuk ke Siamir kan login ya muncul data kalian sendiri kan. Jadi dia posisinya di sini. Where ID pelanggan like. Nah, kita ambil dari deposition. Sessionnya isinya email, lalu kita ambil dia punya ID-nya. Sekarang kita ubah ke pakai get data, kita ubah ID karyawan serah jadi nama karyawan. Kan kita sudah buat dia punya fungsinya. Belum. Get data ini ada di mana dia? Kita letakkan di mana ya get data itu? Di CDN kok. Berarti atau kita tambahkan lagi.
Ya kan? Get karyawan yang menyerahkan. Tidak ada, ini kosong. Coba nama pelanggan. Atau nama karyawan satu. Soalnya saya ada pernah kasih nama. Oh, satu. Karyawan penerima. Di sini juga nama karyawan. Tanggal ambil, kita kasih format tanggal. Terus apa lagi? ID pelanggan, nama. Oke. Apa yang tidak ada nih? Apa yang salah? Mana? Pilih salah malah yang di atas nih. Oh, pakai eko kosong. Ya fokus. Tanggalnya atau belum ada kah tanggal? Sudah itu atau belum? Begini, nama pelanggan perlu ini kan muncul hanya Dimas saja toh. Nah, coba kita, kalau pelanggannya ini kan otomatis sudah Dimas Anggara, berarti kita tidak perlu lagi meletakkan pelanggan di sini. Iya toh? Kan otomatis kan dia punya semua, berarti nama pelanggan tidak usah di sini. Selesai. Sekarang di detailnya itu dia tinggal cetak dia punya faktur. Ya kan? Fakturnya itu kita tinggal ambil, kan kita sudah buat. Di bagian mana tuh? Di bagian sini. Dia punya nota kah faktur? Ada nota. Ada nota kan sudah ada. Iya toh? Berarti tinggal cetak saja nota, tidak perlu buat-buat ulang lah. Tinggal kita ambil ikonnya. Atau di detail mana tadi? Nota nih kita tutup dulu. Sini kita tulis cetak. Kita pakai tag A kan? A terus H, href terus dia menuju ke, dia di dalam mana nih? Petugas ke karyawan? Karyawan terus garing nota kan? Karyawan nota.php, terus dia kirimkan variabel ID transaksi sama dengan dia ambil deh ID transaksi toh. Sama dengan ID transaksi. Terus apa lagi? Sudah. Terus targetnya kita kasih
Begini kok tulisnya target underscore blank kah? Atau ada di tanda dolar? Hah? Target apa? Langsung underscore blank kok. Terus tutup, dia punya nama, cetak. Oke, coba kita klik cetak di yang di sini. Not found. Karyawan nota.php. Not found, ini tidak ditemukan. Tanesip. Oh, salah ini. Jadi ke mana? Lokasinya. Dia harus keluar dulu toh. Keluar dulu. Ulang lagi. Belum. Ini URL-nya masih keliru nih. Dia masuk ke pelanggan, pelanggan masuk ke karyawan. Masa begitu? Dia harus, berarti ini ke mana? Titik-titik garing karyawan. Terus masuk ke, tunggu. Titik langsung masuk ke karyawan. Dan nota. Atau titiknya satu. Oh betul. Kita klik di sini. Sudah tuh muncul. Nomor nota 10, dia pesan handuk. Kemudian di sini dia pesan kemeja. Sudah jadi toh. Ini dia cetak kemeja dan handuk. Selesai. Jadi dia hanya bisa lihat itu saja. Sekarang kita buat dia punya logout dulu. Tadi kuncinya sudah toh. Kalau logout ke mana? Nah, kita ambil halaman logout yang ada di karyawan. Kita simpan ke punyanya pelanggan. Di logout ini dia clear status pelanggan. Ini juga status username pelanggan. Statusnya pelanggan. Username-nya pelanggan. Kemudian masuk dia kembali ke halaman. Sekarang logout ini ada di dalam pelanggan. Berarti dia harus keluar toh. Iya kan? Dia keluar. Lalu dia menuju ke halaman login. Index. Kan untuk pelanggan loginnya ada di index toh. Dia ada di luar tadi. Username pelanggan, oke. Sekarang kita coba tes. Kita logout, nah dia keluar. Pelanggan. Kita login lagi. Nah, Serevia punya kan tidak ada kan. Nah, sekarang coba kita input Serevia punya. Today karyawan penerima. Tanggal ambil belum, pelanggannya Maria Serevia Bunga, statusnya diterima, simpan. No, tadi sessionnya so habis, karyawan login ulang lagi. Data transaksi Maria Serevia Bunga di detail handuk Dudian, karpet, kemudian spray, kaos kaki, dia pilih 233600, klik di simpan. Nah, kita coba klik di sini. Nah, dia sudah ada nih. Tapi statusnya ini tanggal ambilnya kan masih 0 toh. Masih kosong, nah statusnya sudah diterima. Jadi kita bisa pantau dari rumah. Setelah itu kita klik di simpan permanen. Nah, di sini kita bisa klik di refresh, cetak.
Nah, bisa lihat dalam detailnya 233.600. Jadi apa yang diinput oleh admin bisa dilihat. Kemudian ini untuk riwayat transaksi pelanggan. Lalu di bagian biodata, biodata ini isinya apa? Nah, biodata gampang kan? Ini sudah selesai. Biodata ini kita lihat data yang ada di atas. Langsung ada nih, ID pelanggan, nama, terus apa lagi? Coba kalian lihat di tabel pelanggan tuh. ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, paspor. Nama, alamat, telepon, email, paspor. Nama, alamat, telepon, email, dan nama, alamat, telepon, email, paspor. IDP, nama, alamat, telepon, email, password. Berarti di bagian bawah sini yang ini biodata, berarti isinya nama, terus alamat, terus ada telepon, paspor. Ini sebenarnya tidak usah ditunjukkan. Terus ini nama itu variabel nama BR gini. Nama, alamat, telepon, email. Biodata kita bisa lihat di ini data. Jadi kalau mau tambahkan foto, dia ada foto atau tidak ya? Sebelumnya itu pelanggan belum ada fotonya. Nah, kalian mau tambahkan foto bisa bertinggal import, buat fitur untuk menambahkan foto. Oke, selesai. Di sini tanggal ambil. Tanggal ambilnya kan kita mau buat dia jadi karena belum ada data. Kita buat dia pakai garis datar saja. Pak Kerman, dem cara ada yang tahu? Pakai apa tadi? If toh? If apa? If tanggal ambil, ya kan? Tanggal ambil sama dengan begini toh, maka dia slab. Kalian bisa buat pakai fungsi ini. Jika tidak, maka dia akan mencetak ini. Ini sih. Ada pertanyaan?